Ini ketua ketua. Kita kesini melihat, memantau gitu kan. Biar ada kelihatan, bukan biar ada kelihatan, karena memang ini udah aturan dari pemerintah, terus menyangkut juga warga desa Cimulu. Kebetulan saya pengurusnya, yang termasuk di tim PPKM kecamatan juga, PPKM desa juga, sampai ke skala RT RW. Ini wakil ketua COVID desa Cimulu, kebetulan ketua BPD, ada Pak Sekdes, ada beberapa dari Pak bagian keuangan pemerintahan. Jadi tujuan kita ke sini tadi yang saya sampaikan sekedar memonitoring, meyakinkan kepada warga binaan bahwa dari pihak desa kita ada perhatian, Pak. Itu berarti ya kalau langsung nengok ke orang yang berdekatan kan nggak mungkin, itu udah bagian dari puskesmasnya. Ya perhatiannya kita ya sekedar datang sini perhatian saja. Saya ngobrol-ngobrol biasa aja, Pak. Kita bersyukur sekali lah bahwa kedatangan, karena memang kami bulan Februari ini betul-betul di tembak kemalangan, Mas ya. Warga ini Pak Panca kan, Pak Panca, Pak Marjono nih meninggal, tapi keluarganya alhamdulillah nggak ada yang terpapar. Terus Pak Panca dulu ya, Pak Panca meninggal, tapi sebelumnya dia sakit biasa, nah, kemudian 2 minggu kemudian ketika dokter Ridwan yang dari klinik PM tes, keluarnya di tes positif. Makanya kita bawa ke, kita kontak-kontak dengan puskesmas waktu itu kan, via Suster Yuyun ya. Itu ke rumah sakit umum Jembruk, kemudian Jembruk menyarankan untuk kita ke Pekalongan, kita cuma dirawat apa mungkin menghadapi lain kan, dan 2 hari meninggal di sana. Keluarganya hasil yang kemarin swab sudah ada yang negatif, tapi yang 3 masih positif. Jadi kita masih terus isolasi. Yang lain Pak Daud yang terakhir. Pak Daud ini sebetulnya masuknya orang sana ya. Ya Cibirowetan. Cuman kita kemarin minta bantuan ke desa, ke RT RW segala macam. Alhamdulillah ada respons dan dirujuk ke KMC. Itu berpakai ambulans puskesmas. Tadi malam jam 7:30 Pak. Karena nunggu juga lama karena persiapan di AMC-nya juga. Iya betul Pak. Kalau Pak Daud itu kan sebetulnya pertama tuh sakit biasa beliau teh. Nah terus kemudian kita koordinasi dengan puskesmas, terus kemudian dicek hari Selasa kemarin. Karena dari Suster Yuyun itu diarahkan untuk swab. Nah hasilnya kemarin siang baru keluar Pak, positif hasilnya Pak. Nah makanya kemarin langsung telepon Pak Kadus. Pak Kadus sih punten. Nah kalau alhamdulillah Suster Yuyun datang sini untuk mengontrol. Pas beliau saturasinya turun Pak, saturasi turun, butuh oksigen, langsung kita ya, Pak ini punten butuh ambulan. Gitu karena memang kalau secara domisili beliau itu memang Semekar Pak alamatnya. Nah di sini itu beliau ngontrak selama 2 bulan, jadi sementara. Bikin pondokan di sana. Karena di sana di rumahnya lagi direnovasi gitu. Makanya di sini kita ya bantu merambut lah, bantu menurun. Alhamdulillah kemarin sampai koordinasi dengan pihak-pihak terkait, alhamdulillah sekarang sudah. Terus kronologisnya mungkin kita perlu jelaskan juga Pak, kalau Pak Marjono mungkin dapatnya di kantor. Ya, Karena keluarga nggak ada yang kena. Dan dari positif juga itu di rumah sakit. di rumah sakit nggak di sini. Di rumah sakit. Nah Pak Panca ini anehnya juga sakit, itu tidak kemana. Marjono, Pak Panca, kemudian Pak Fariduskan, kita berusaha sudah langsung isolasi mandiri, masing-masing isolasi mandiri. Kan kita nggak ngerti COVID ini. Menyerangnya nggak kelihatan betul-betul. Makanya kita besok rencananya ada berapa? 60 orang ya? 60 orang kita mau swab massal. Kalau kita tentukan bahwa yang mana yang positif, yang mana yang negatif, kita bisa penanganannya lebih spesifik. Rencananya di mana Pak? Kita lagi melatih data perorangan, kemungkinan di klinik atau mungkin di sini nanti tergantung nakesnya. Nakesnya kan kalau melayani 60 orang nggak mungkin satu gitu Pak. Dan jarak juga harus dijaga. Saya sangat berharap Pak, jika diadakan
surat keluarga LDI, tolong saya sebagai Babinsa atau informasikan gitu, dikasih informasi karena kita jujur saya sangat senang dengan warga udah punya apa ya, udah punya pemikiran sampai ke sana gitu untuk mengecek warganya itu sendiri ya. Terus mengenai saya karena ini tugas dan tanggung jawab sebagai Babinsa, ya saya harus monitoring kegiatan itu. Saya bisa mengamanannya gitu kan. Pas dalam rangka lagi mau diadakan COVID ya bisa membantu keamanannya. Di sini atau yang di Cicampe, Pak? Di sini aja, Oh, di sini ya. khusus ini aja Pak. Kita lagi musyawarahkan dulu gimana kira-kira tempat untuk 60 orang ini bisa aman, harus aman kan Pak? Jangan sampai kumpulin 60 orang untuk mendeteksi malah semuanya positif. Soalnya itu bisa balik Mas Agis. Hari apa? Saja terang ya Pak. Ya, tunggu pendataan dulu. Pendataan dulu Pak. Karena kemarin kita di desa juga Pak, kebetulan pas habis makan siang. Jadi kontak erat kita hubungi langsung termasuk aparat desa, kita siap semua, alhamdulillah hasilnya negatif semua ya. Alhamdulillah tidak ada satupun termasuk keluarganya yang kontak erat langsung itu sangat erat kontaknya itu baru Tengahnya baru. ya. Saya berharap mudah-mudahan dari juga seperti itu. Sangat. Dan saya sangat berharap ada informasi ke kitanya gitu. Ya, Pak. Jadi bukannya apa-apa, karena saya sebagai Babinsa saya bisa ikut membantu keamanannya dalam hal Betul. Kita sampaikan hasil musyawarahnya seperti apa, kapan dan gimana. Iya, iya. Dan saya juga selaku RW jangan sampai ada itu putih Iya. atau ini bukan air. Iya. Saya terus terang di LDI udah ada kejadian 2 minggu baru tahu, itu juga dari istri saya yang tidak ada dari pihak pemerintah puskesmas Kita tadinya atau apa ke RW ya, langsung. berpikiran positif aja karena sudah melalui puskesmas. Mungkin puskesmas memberitahukan ke RT RW Tidak karena ada, Ya. tidak ada. Beda Pak, kesehatan protapnya beda. Iya. Jadi saya jelaskan Pak ya, puskesmas sendiri sebenarnya agak tertutup begitu. Makanya kemarin dokter diserang sama saya waktu ada dari pemerintah kabupaten, Provindo ya, Provindo datang, ketua gugus dari kabupaten datang. Kebetulan kita pertama pengecekan di Cimenyan buruk hasilnya, terus Cilengkrang juga buruk, hasilnya alhamdulillah baik. Sempat dokter Cilunuk menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan data ke Babinsa maupun ke pihak desa karena berkaitan dengan kode etik. Nah di situ saya protes Pak, makanya dokter sampai malu. Kalau dokter berbicara kode etik, oke itu berbicara depan masyarakat. Tapi kalau berbicara depan kita ini kan gugus tugas juga harus tahu. Oke lah kalau ke bapak-bapak yang bukan tidak termasuk gugus tugas dia merasakan nggak apa-apa. Tapi saya ini gugus tugas saya bilang. Dikala saya udah nyatakan gugus tugas, makanya saya pakai ini juga karena untuk mendata Pak kan. Mendata orang yang kena. Jadi saya mohon ke Ibu dokter, tolong. Ini perintah dari Menteri Kesehatan. Jangan sampai Ibu berdebat itu terus Ibu bisa dicopot jabatannya gara-gara tidak terbuka dengan pihak desa. Memang pihak puskesmas Pak tidak kooperatif dengan kita. Ini kebetulan ada orang desa juga. Kantor kita dengan kantor puskesmas ini berdampingan. Dia mengadakan vaksinasi, mengadakan ini tidak ada pemberitahuan ke kita. Jadi kita semacam orang yang super saja harus nyari tahu sendiri buat datang. Nomor telepon kita ada. Tapi kalau dia mau keliling ini Pak, mau keliling untuk pemberitahuan tentang kesehatan, dia undang kita. Kalau mau keliling itu pakai mobil, nggak tahu masyarakat dengar apa enggak. Tapi hal yang lebih sensitif lagi dia tidak mau. Mudah-mudahan dengan teguran kita kemarin, puskesmas agak lebih terbuka. Jadi Bapak RW memang puskesmas agak tertutup Pak. Ya selebihnya saya minta dari warga, tolong warga agak kooperatif. Karena COVID ini bukan penyakit yang sangat memalukan, bukan. Ini wabah bukan wabah lagi nasional, wabah dunia. Jadi transparansi kita nggak apa-apa. Dikala kita tahu ada warga kita yang terpapar kan kita saling membantu. Ya maunya saya mah gini Pak, saya sudah bicara dengan RT. Ya kalau ada kejadian di RT mana saja ada informasi, jadi saya terjun langsung untuk isolasi mandiri yang warga yang terdekat. Karena nggak tahu sekarang ini positif warga biasanya kalau pulang dari rumah sakit ya pulang gimana sakit apa, nah takutnya itu. Tapi kalau ada informasi ke RT RW, nah saya bisa menghadap. Cobalah kita doa aja dari jauh lah, jangan sampai berkerumunan atau menengok. Maunya saya begitu, ada dari informasi dari puskesmas karena nomor RW kan saya ada di situ, dari puskesmas juga. Jam berapapun juga saya siap menerima, langsung saya terjun ke lapangan. Ya maunya itu, jangan sampai udah 2 minggu saya baru tahu, tahu dari tetangga yang keluar dari LDI, Pak ada yang terjangkit ini gimana di LDI. Saya kesini, oh betul,
Nah itu disangkanya kepikirannya oh RW RT tidak proaktif ke warganya. Nah itu Pak saling ini gitu. Tolonglah komunikasi. Supaya bisa informasi ke puskesmas, ada RW manapun, RT manapun informasi yang jelas. Seperti tadi Pak sebenarnya RT mana yang di ambulan kan kurang jelas. Ternyata kan di sini yang warga dari Cimekar beberapa hari kan terjadi juga. Nah, seperti itu. Tadi bingung saya cari, kalau RT tidak ada. Nah, minta kejelasan lah, mohon maaf Pak ya. Miskomunikasi, tapi kedepannya saya sudah mulai Pak, jadi komunikasi dengan Pak. Kasih informasi ya Pak lah. Seperti pada waktu mereka langsung kita infokan segala macam, karena selama ini kita ya. Karena ini bukan aib ya Pak ya. Kita tahunya mungkin dari puskesmas langsung menginfokan ke bawah. Tapi begitu. Kita nggak langsung berhubungan dengan rakyat, takut dengan warga itu takut nanti warga gimana Panik. makanya puskesmas tadinya begitu Pak. Tapi kalau udah seperti ini mekanisme prosedur informasinya ya sudah kita dengan RT dengan RW kan. Betul. Karena dengan adanya PPKM tingkat mikro ini Pak, kebetulan puskesmas agak susah ngasih data ke kita. Dia paling ngasih data cuma RT, RW, nggak ngasih alamat rumah atau namanya siapa nggak ngasih. Jadi Wilayah aja. kita susah gitu kan. Susah. Bingung mau telepon Akhirnya kita nanya ke RT, RT pusing, nanya ke RW, RW lebih pusing gitu. Karena memang nggak tahu. Tapi sekarang dengan adanya ini mikro ini, jadi data desa lebih valid daripada data puskesmas harus sendiri. karena kita berhubungan langsung dengan Karena apa? terjun langsung. Ada yang orang tes swab di mana karena dia udah terbuka sekarang, dia menyampaikan ke RT ke RW, RW langsung ke kita gitu kan. Makanya data desa juga sekarang alhamdulillah sangat valid. Bisa diadu dengan data yang ada di puskesmas ini. Karena itu semua berkat dari RT RW Pak, dari masyarakat itu sendiri, bukan hebatnya orang desa, bukan. Orang desa cuma menerima laporan karena dengan dibuatnya posko PPKM ini. Ya mungkin dari saya itu aja, dari Wakil Ketua Gugus Tugas. Terima Kalau ada kasih yang disampaikan Bapak atas kunjungan kami di sini, terima baik. Kita sharing informasi gitu. Jadi prosedur kesehatan maupun dari pemerintah memang seperti itu. Mudah-mudahan dengan proaktifnya kita turun ke masing-masing wilayah ini menjadikan hubungan kita akan lebih dekat, lebih baik lagi. Karena secara ini tadi malam jadi ambulans set masuk ke situ, cuman ngobrol sama keamanan kita, linmas kita di situ, bahwasannya dari sini, kebetulan saya lagi di belakang ambulans itu. Saya berhenti langsung ke desa, saya panggil Pak Heri, tadi malam saya spontan aja panggil Pak Heri. Pak Heri ada kejadian ini, ya Babinsa kita, gitu. Babinmas ya, Babinmas kita Pak Heri, gitu. Itu Pak ya, terima kasih Pak RW juga. Mudah-mudahan yang jadi curhatan Pak RW tadi tidak ada komunikasi seperti itu, ya memang dasar dari pemerintah seperti itu. Memang saat ini mudah-mudahan menjadi katakanlah dari tolak ukur akan lebih kooperatif lagi. kita juga jadi regret Pak, jadi kalau bisa langsung ke Pak RT, Pak RW kan kita langsung takutnya ada batasan. Jangan nanti biar mereka aja dari puskesmas kata aku. Kan nunggu ya Pak ya gitu proses. Terus sekarang kan bisa langsung. Dan kami terbantu kemarin. Langsung beliau ngecek segala macam. Mohon. Terbantu banget. Ini penting-penting juga Pak, awalnya dari Bapak almarhum Pak Marjono itu, ya kami mandiri saja Pak. Jadi dari awal itu kita nggak ada gejala sama sekali Pak. Sampai beliau pulang kerja itu sesak. Dan satu kali sempat cek swab di kota itu negatif Pak. Hari Jumat kita bawa ke sana positif di RSUD. Positif. Ini juga sama siapa? Pak Panca juga sama. Kan di sini yang awal kenanya istri yang mana lagi Pak ya? Pak Panca belum swab Pak. Pas di sana positif juga lah. Kita sudah antisipasi kalau sudah ada anggota keluarganya positif, keluarganya wajib isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri alhamdulillah. Ini sampai sekarang ini ya kita masih dikondisikan untuk seperti itu. Rata-rata keluarga di sini ya isolasi mandiri lah. Nah, gerbang belakang. Jadi sedih juga Pak, sekarang isi masjid cuma 4 orang 5 orang ya soalnya. Iya. Pihak rumah sakit dari keluarga itu harus lapor dulu ke dinas kesehatan, dilaporkan. Nanti dari dinas kesehatan di feedback balik lagi ke rumah sakit untuk menugaskan surat tugas pemakaman. Ada jadi itu kalau ada surat petugas pemakaman biayanya, karena sekarang itu biaya anggaran, kalau dulu ada memang pergantian, kalau sekarang ini tahun 2021 tidak ada. Jadi dibebankan itu standar bebannya adalah beban standar 1.600.000 kalau ada tugas pemakaman.
karena kemarin paman saya itu tidak ada surat tugas pemakaman, dianggapnya umum, jadi di luar kalau ada surat tugas pemakaman 1.600.000, kalau umum itu ada tambahan biasanya 200.000 untuk penggantian padung lah namanya di situ, atau tenaga kerja lah ininya. Kalau kemarin padung bilangnya bukan penggantian tapi sodakoh untuk yang memakamkan. Nah, karena kemarin itu agak malam kita itu, jadi kemarin ada komunikasi hampir sampai 2 juta Pak. Paman saya juga kemarin 2 juta hari Minggu kemarin, seminggu yang lalu kemarin sampai 2 juta, karena memang surat tugasnya memang tidak dibuatkan. Kalau yang ujung berung, yang RW yang bang itu waktu sakit yang RW 2, nah itu sudah ada surat tugas, maka bayarnya kita karena ada surat tugas pemakaman. Itu laporannya karena dibesokkan kan ininya dimakamkan. Kalau itu RW 2 saya ikut karena itu bagi kita nggak masalah, cuman itu laporan aja. Takutnya begini, takutnya ada dana dari tahun ini nggak ada kan? Kalau itu kan kalau tahun sebelumnya memang iya. Kalau tahun sebelumnya iya. Cuman kemarin kan dia kenapa nggak mau diturunkan, mentah-mentah sebelum bayar kok nggak diturunkan gitu kan? Enggak, kalau kayak mah dimakamkan dulu yang sudah pemakaman. Harusnya kan mereka minta untuk di depan. 2 kasus kemarin saya ke sana itu nggak diturunkan dari ambulans, selesaikan ulang transaksi. Nah itu Pak. Enggak, kemarin bahkan saya mah nggak bayarnya hari itu karena memang nggak bawa uang cash. Besoknya karena pas saya kasih kartu ya anaknya bawa kartu ATM nggak bisa dan memang nggak menerima kartu itu, ya sudah besoknya lagi Ya, gitu kan. untuk laporan aja. Jadi memang mereka minta uang sih, cuman saya sih maksudnya nggak usah maksa. Iya. Jadi keriduan kita aja. Betul, Mereka Pak, malah setelah selesai nguburan itu mereka masih Noel Pak, uang lembur. Ah 300, mintanya 300. Saya punya uang korea air 150 Pak. Apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi nggak tahu kemarin karena dikoordinasikan dari awal dengan Pak Adin, dengan Pak Binsa, dengan Pak Bimas, jadi mungkin nggak ada sampai situ Pak. Saya jadi tapi kalau nggak tahu kalau di luar mungkin ya makasih. Saya juga tidak menyalahkan orang kuburan karena mereka juga kan pekerjaan dari pagi sampai sore, kadang-kadang malam. Ya mungkin kalau kita mah koordinasi dulu mungkin ada itu. Tapi kalau yang langsung nggak tahu mungkin saja seperti itu. Masalah sih kalau kita seperti itu kan bisa mestinya- saja mestinya hanya laksanakan dulu bukan hanya di kuburannya, sini kan, nanti pas bisa aja yang di luar yang di gitu kan. sini seperti itu, karena memang saya juga dengar tapi kan baru dengar kalau dari kan barusan Bapak bilang seperti itu. Kalau kita mah karena koordinasi dari awal akhirnya dimakamkan dulu baru administrasi. Malah saya minta Pak turunkan dulu aja dari Ya, pokoknya nanti selesaikan dulu katanya ini. Aduh. Kalau saya mah kan menjelang maghrib waktu itu Enggak, kemarin mungkin kemarin pagi Pak. kalau saya mau menjelang Kalau kemarin saya pagi masih kelas jam 8. Itu yang Pak Waluyo ya. Pak Waluyo memang agak sore, saya ngerti kalau itu dia lembur segala macam, saya bayar. Cuma maksudnya kok minta dibayar dulu, selesaikan dulu Pak pembayaran, biar nanti begitu datang langsung kita kumpulkan. di Cikoneng Pak. 3 kali saya. Nanti kalau ke depannya Pak, nanti kalau ke depan koordinasi aja. Makanya nanti kalau ke depan ya jelas tidak kontak Pak Birsa, nanti Pak Bintas. Makanya sebelum ke sana kan kita bisa kasih pemerintahan udah kontak ke sana. Kalau kita nggak masalah ngasih uang itu nggak masalah Pak. Cuman yang itu. Cuman jangan ya orang ini lagi musibah, Betul, maksudnya betul. laksanakan dulu lah. Kok kita ngerti juga. Yang Pak. wajibnya itu. Kita ngerti kok kasih uang roh, kasih uang nggak apa-apa dikasih kok. Saya sepulang dari LDI malam-malam saya berpikir bagaimana kalau orang yang tidak mampu. Nah itu Pak. Ya harus ada uang heula. Ini serahkan dulu ini. Yang penting itu pengintennya Disinfektan ya. disinfektan Pak, disinfektan sama ini. Ayo Pak, ayo. Yang Pertama, satu- Ayo. Pak Cep, ayo. Gitu juga, ayo. Oh ya. Pak RW, Ya. kita kan tim monitoring gugus tugas desa. Tapi Yang kedua saya apa ya, melihat Pak? dari apa yang dibicarakan, ternyata Pak RT dan para tokoh Pak RW di sini sudah lebih dewasa dari kami. Ya, sudah lebih tahu. Saya yakin prokes tetap dijalankan, koordinasi ada apa-apa mungkin dengan pihak kami, dengan desa, dengan Pak Babinsa, Babinmas, lembaga yang ada di desa. Barangkali bisa yang kami disposisikan buat membantu yang terduga terpapar harus seperti apa gitu. Sangat kami butuhkan Pak. Ini obat Betul.